Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Aksi Initial Public Offering atau IPO pada tahun ini bisa dibilang cukup semarak yang diwarnai oleh sejumlah nama-nama besar dengan raupan dana yang jumbo dan memecahkan rekor. Sejumlah saham IPO sukses manggung dan mampu memberikan cuan hingga bahkan ribuan persen sepanjang tahun ini. Mungkin Anda sempat merasakan cuannya ya. Tapi di satu sisi ada beberapa saham yang malah merosot nih dan yang mungkin malah membuat Anda nyangkut nih sampai sekarang. Nah, terkait dengan warna-warni kinerja saham yang IPO di tahun 2021 ini, kita akan review bersama untuk Anda dalam IPO saham 2021 Parade FOMO dan PHP. Kita lihat di slide yang pertama di mana berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 27 Desember, terdapat 54 emiten yang melakukan penggalangan dana IPO sepanjang 2021. Rekor raihan dana IPO tertinggi baik pada 2021 maupun dalam sejarah Bursa Saham Indonesia dipegang oleh perusahaan e-commerce Bukalapak yang pada 6 Agustus lalu meraup hingga 21,9 triliun rupiah. Nah, rekor dana IPO jumbo di posisi kedua ada anak usaha Telkom Indonesia yaitu emiten Menara Telekomunikasi Daya Mitra Telekomunikasi alias Mitratel yang meraup 18,79 triliun rupiah yang sekaligus ini juga menjadi kedua tertinggi sepanjang sejarah. Nah, Mitratel pun sebetulnya menjadi IPO perusahaan BUMN pertama dalam 8 tahun terakhir. Lantas, bagaimana nih kinerja saham IPO sepanjang 2021? Nah, ternyata kita lihat di sini ada sebanyak 32 dari 54 saham IPO berhasil memiliki rapor positif sejak pencatatan saham perdananya di bursa. Sementara 22 saham sisanya malah tak bertenaga, bahkan minus. Kalau dilihat secara keseluruhan, hanya sebanyak 23 saham yang berhasil menguat di atas kenaikan IHSG secara year to date, yaitu di sekitar 10%. Artinya sisanya ini sebanyak 31% saham atau 57,41% dari total saham yang baru IPO di tahun ini memiliki kinerja di bawah performa IHSG sejak awal tahun. Lalu emiten apa sih yang mendulang cuan paling banyak sejak IPO di tahun ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, siapakah yang menjadi juara di tahun ini? Ya, ternyata sang juara sama IPO tahun ini tak lain dan tak bukan disematkan kepada emiten data center milik pengusaha Otto Toto Sugiri yaitu PT DCI Indonesia atau DCII. Saham DCII memang tampil fenomenal dan sejak awal debut harga sahamnya terus melesat. Sejak IPO pada 6 Januari 2021 di harga Rp420 per saham, saham DCII ini telah melejit hingga lebih dari 8.000% ke posisi 38 ribuan per saham. Alhasil saham DCII ini menjadi saham dengan harga tertinggi di bursa, bahkan mampu menggeser tahta harga saham produsen rokok gudang garam yang berada di kisaran Rp30.000 per saham. Menariknya lagi, saham DCII bahkan sempat meroket hingga 14.000% dan menyentuh harga Rp59.000 per saham seiring pemilik grup Salim yaitu Antoni Salim yang kembali menambah kepemilikan di saham tersebut pada awal Juni lalu. Nah, meroketnya harga saham DCII pun mampu mengantarkan kapitalisasi pasar DCII yang sempat menembus 100 triliun rupiah saat itu dan bersanding dengan emiten-emiten big cap lain di bursa domestik. Namun, lonjakan harga yang signifikan tersebut membuat pihak bursa mensuspensi saham DCII selama 17 Juni hingga 10 Agustus atau hampir 2 bulan. Selain DCII, ada beberapa saham IPO lain yang berhasil meroket hingga ribuan persen. Di mana posisi kedua dengan gain terfantastis yaitu Berkah Beton Sedaya atau BEPS yang harga sahamnya berhasil meroket hingga 5.000% sejak IPO pada 10 Maret lalu di harga Rp100 per saham. Nah, beberapa katalis positif dari saham BEPS ini terkait itu adanya lonjakan laba bersih perseroan yang bahkan mencapai 350% di kuartal 3 2021. Kemudian harga sahamnya semakin melonjak sejak adanya kabar Ustadz Yusuf Mansur yang masuk ke dalam saham tersebut. Selanjutnya kita lihat di posisi ketiga ada Bank Aladin Syariah dengan kode emiten bank yang mampu memberikan return hingga 2.000% sejak IPO pada 1 Februari lalu di harga Rp103 per saham. Melejitnya saham Bank Aladin Syariah didorong oleh berbagai katalis, mulai dari isu bank digital dan konsolidasi perbankan bermodal mini,
hingga kabar masuknya induk Shopee yaitu Segro. Lalu bagaimana dengan nasib dua saham pencetak rekor IPO terjumbo dalam sejarah bursa domestik? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ternyata berbeda dengan saham DCII, BEPS dan juga bank. Saham pencetak rekor IPO terjumbo dalam sejarah bursa saham Indonesia yaitu Bukalapak, harga sahamnya tertekan sejak awal manggung di Bursa Efek Indonesia. Dalam 3 bulan terakhir saja saham Bukalapak ini bahkan minus hingga lebih dari 52%, sementara dalam sebulan terkoreksi hingga 16%. Kabar terbaru yaitu CEO sekaligus Direktur Utama Bukalapak Rahmat Kaimuddin memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kabar ini pun sempat membuat harga saham Bukalapak bergejolak pada perdagangan hari ini. Sementara itu kalau kita lihat secara trennya gitu ya, sejak IPO pada 6 Agustus 2021 di harga Rp850 per saham, harga saham Bukalapak ini terus terperosok di zona merah. Bahkan beberapa waktu terakhir harga sahamnya ini separuh dari harga IPO dan menyentuh all-time low-nya. Padahal dalam 2 hari pertama sejak listing, saham Bukalapak terus menyentuh auto reject atas dan sempat menyentuh level tertinggi di 1.160 per saham. Kala itu saking antusiasme investor saat ini sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan satu banyak yang FOMO ya dengan melantainya saham startup pertama di tanah air. Apalagi saat masa book building saham Bukalapak mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe. Jadi tak heran sih ya kalau investor jadi FOMO, termasuk mungkin nih salah satunya Anda. Nah, dari segi kinerja keuangan hingga periode September 2021, Bukalapak ini masih membukukan kerugian bersih senilai 1,12 triliun rupiah atau membaik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya itu 1,39 triliun rupiah. Meski demikian, hingga 9 bulan pertama tahun ini, Bukalapak tercatat meraih pendapatan hingga 1,34 triliun rupiah atau naik 42% secara year on year. Sementara itu, dari sisi total processing value atau TPV sampai dengan September ini tumbuh 45% menjadi 87,9 triliun rupiah. Selain saham Bukalapak, emiten peraih dana jumbo kedua di tahun ini dan kedua sepanjang sejarah adalah Mitratel atau Mtel. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berkebalikan dengan saham Bukalapak yang downtrend, dalam sebulan terakhir saham yang melantai di bursa pada 22 November dengan harga Rp800 per saham ini justru menguat hampir 4%. Dari segi kinerja keuangan hingga akhir semester pertama tahun ini, Mitratel berhasil membukukan pendapatan sebesar 3,22 triliun rupiah atau meningkat 10,65% secara year on year. Sementara pada periode tersebut, laba bersih Mtel melonjak hingga 365% secara year on year menjadi 700 miliar rupiah. Kabar terbaru, Indonesia Investment Authority atau INA kembali menambah kepemilikan saham di emiten penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia ini. Dengan demikian, porsi kepemilikan INA di saham Mtel menjadi sebanyak 5% dari sebelumnya 4,63%. Ya, itulah gambaran singkat terkait kinerja beberapa saham yang IPO di tahun 2021 ini. Jadi gimana nih, apakah Anda termasuk anggota geng yang FOMO dan terkena PHP? Atau justru yang mendulang cuan? Ya, kita harapkan semoga di tahun 2022 emiten yang IPO semakin ramai dan seru lagi ya.